Halo keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia memiliki anak dengan tantangan Down syndrome pastinya jadi satu pergolakan sendiri untuk orang tua. Ada kecemasan bahwa anak saya nanti mungkin nggak bisa mandiri, tidak bisa lepas dari orang tuanya, harus terus didampingi. Sebenarnya apakah seperti itu? Atau sebenarnya anak-anak dengan tantangan ini bisa jadi anak yang mandiri, bisa jadi anak yang bisa mengurus dirinya sendiri, bahkan bisa membantu orang tuanya. Nanti kita akan bahas bersama psikolog kita, ada Mbak Ayu Sutomo. Langsung kita sapa yuk. Halo Mbak Ayu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Dika, apa kabar? Aku baik, Mbak Ayu. Mbak Ayu, hari ini kita ngobrol tentang anak dengan tantangan Down syndrome. Tapi kalau secara kondisinya, secara psikologis, anak dengan tantangan Down syndrome, apa sih yang membedakan secara signifikan dengan anak lainnya? Tentunya beberapa kemampuan ya terkait dengan kognitif, kemudian motorik, sehingga pada akhirnya berpengaruh pada sosialisasi, kemampuan kemandirian, itu akan berpengaruh gitu, terdampak dan kemudian terlihat juga perbedaannya antara anak dengan Down syndrome dengan mungkin anak-anak yang tidak memiliki kondisi tersebut gitu. Dan kondisi-kondisi itu tentunya kan bukan hanya berdampak pada anak juga, berdampak juga pada keluarga dan bagaimana pola untuk membesarkan anak tersebut. Oke. Gitu. Nah, ini kalau kita bicara tadi sebelum ke anak, mungkin saat anak baru dilahirkan kondisinya orang tua sudah tahu. Berarti yang harus pertama kali menerima kondisi ini si orang tua dong, Mbak Ayu. Betul. Gimana sih pastinya. caranya bisa memahami, paling tidak mengelola perasaan? Karena pasti ini berat. Tidak mungkin kita bilang itu anugerah. Ya memang itu anugerah, tapi ada perasaan yang harus dikelola. Apa yang bisa dilakukan orang tua saat mengalami kondisi ini? Oke, betul. Betul sekali ya bahwa ketika mengalami hal tersebut tentunya yang paling pertama mengetahui itu kan orang tua. Ya. Di situ diperlukan kesiapan baik mental gitu kan ya, psikologis maupun banyak hal lain yang akan menjadi pertimbangan Betul. nantinya membesarkan anak dengan kebutuhan khusus, istilahnya seperti itu. Nah, kalau kemudian bagaimana orang tua untuk bisa menerima gitu. Saya memahami ini bukan suatu proses yang mudah. Betul. Prosesnya itu panjang, kemudian juga ada pasti tahapan denial dulu, ada tahapan marah dulu, ada tahapan mempertanyakan kenapa saya, ada tahapan bergening, kok mesti anak saya, kenapa nggak anaknya orang lain, kenapa seperti itu, sampai pada akhirnya ke titik acceptance atau menerima bahwa ada loh makna baik di balik semua ini begitu kan ya. Nah, ketika sudah bisa sampai ke pemahaman itu, tentunya harapannya tahapan-tahapan itu bisa terlalui dengan lebih cepat gitu, karena saya paham sekali bukan proses yang mudah untuk kemudian menerima itu gitu kan, butuh mungkin dikuatkan oleh lingkungan sekitar gitu, pasangan dan yang lain-lain gitu kan, untuk bisa lebih cepat sampai ke tahapan acceptance. Tuhan karuniai saya anugerah yang berbeda yang dititipkan oleh Tuhan ke saya, kemudian harus bagaimana nih Tuhan kasih, pasti Tuhan kuatkan gitu. Nah, itu yang mungkin bisa menjadi salah satu pegangan gitu. Jadi kondisi menerima itu acceptance tadi sebenarnya membantu si orang tua juga dan juga anak untuk bisa melanjutkan bagaimana pola asuhnya ke depan gitu. Betul, ya. Kalau betul. kita bicara tentang kemandirian anak Down syndrome, banyak yang meragukan ini, mana mungkin gitu. Pastinya mereka mungkin untuk melakukan hal-hal yang secara pribadi saja harus dibantu. Betul. Tapi sebenarnya tidak menutup kemungkinan kan anak dengan tantangan ini sebenarnya bisa mandiri juga kan, Mbak Ayu? Betul. Bahkan mungkin kalau kita melihat di beberapa situasi tertentu, di beberapa keluarga tertentu yang dikaruniai anak berkebutuhan khusus dengan Down syndrome seperti itu, ada bahkan juga yang sampai berprestasi. Luar biasa. Di beberapa olimpiade untuk anak-anak berkebutuhan khusus menampilkan prestasi gitu kan yang sungguh hebat. Atau bahkan juga yang bisa mandiri atau juga melakukan tugas-tugas sederhana yang pada akhirnya bisa membantu lingkungan sekitarnya, membuat dirinya melakukan tugas-tugas tersebut secara mandiri gitu. Jadi kalau dibilang nggak mungkin seperti itu, ada kok, dan itu sudah terbukti gitu. Terbukti walaupun perjuangan untuk sampai ke sana tentunya bukan perjuangan yang mudah gitu. Di usia berapa sih Mbak Ayu kita bisa mencoba menerapkan kemandirian pada anak dengan kebutuhan khusus ini? Oke, kalau berbicara mengenai anak kebutuhan khusus, tentunya kita harus melihat Kondisinya dulu. seperti itu gitu kan, karena tentunya berbeda antara usia kognitifnya dengan usia fisiknya, usia kronologis age-nya gitu kan, dengan mental age-nya itu kan ada gap gitu kan, dan itulah yang harus kita lihat sebetulnya mental age-nya siap nggak untuk kemudian kita mengajarkan tugas-tugas sederhana. Jadi memang kita benar-benar harus melihat case per case ya, karena benar. kondisinya macam-macam, tingkatannya pun berbeda-beda. Treatmentnya juga berbeda. Benar. Yang pasti tidak ada kata terlambat. Ini bisa langsung diperkenalkan saat mereka sudah siap, gitu ya Mbak Ayu. Betul sekali. Oke, nanti kita akan coba ngobrol dengan salah satu ibu dan juga anaknya yang mungkin bisa berbagi cerita tentang tema kita hari ini ya Mbak Ayu. Tapi kita harus jeda dulu. Nah, keluarga Indonesia jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.
Ya, Keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang mengajarkan kemandirian pada anak dengan tantangan Down Syndrome. Kita akan coba menyapa, ada seorang ibu dan juga anaknya yang punya pengalaman yang mungkin bisa di-share untuk Keluarga Indonesia di rumah. Kita sapa ada Tante Messi dan juga Intan. Halo. Halo. Halo, apa kabar? Baik-baik saja. Oke, baik-baik saja nih, semangat ibu sama anak sama-sama semangat nih. Oke, Tante Messi dan juga Intan, hari ini kita ngobrol tentang bagaimana sih mengajarkan kemandirian pada anak dengan Down Syndrome. Sebelumnya aku mau ke Tante Messi sendiri. Tante Messi, waktu pertama kali pastinya tadi kita sudah bahas, pasti orang tua punya denial untuk sampai menerima kondisi ini. Sampai akhirnya Tante merasa bahwa anak ini benar-benar harus jadi anak yang mandiri, itu sejak kapan dan apa yang mulai Tante terapkan pada Intan? Begitu saya dapat Intan, saya doa, Tuhan terima kasih dengan rahmat-Mu ini. Engkau mempercayakan aku untuk mendidik anak ini. Jadi setelah itu saya bilang, Tuhan berilah rahmat-Mu, karena saya nggak tahu bagaimana caranya. Itu seperti foto, Mei kamu begini, Mei kamu begini, sampai 26 step saya bisa jadiin. Itu saya sampai kaget. Karena dari awal Tante Messi sendiri, Ibu Messi sendiri sudah menerima Intan sebagai anugerah, dan ini suatu hal yang luar biasa gitu ya. Kata temanku, 1000 nggak satu kayak lu. Emang, tapi sekarang anak Intan mau apa gitu. Iya. Nah, terus beri kesempatan untuk Intan berkembang. Nggak usah spesial gitu, nggak usah. Kita ajarin, tapi setengah hari dia mesti kerjain apa yang kita ajarin. Nggak boleh jadi gimana ya, terlalu protektif, nggak boleh. Lepasin dia dari dia bisa, dari 3 bulan aku udah mulai. Ini Mama Intan. Dia kasih respon dan matanya kelihatan. Kalau kita percaya yang dia bisa, itu aja. Kalau kita percaya dia bisa, dia pasti bisa. Terlepas di antara ibu dan anak itu erat sekali. Jadi mempercayakan apa yang kita yakini pada anak dan akhirnya bisa gitu dan mampu. Aku coba mau ngobrol sama Intan. Intan, banyak banget pasti yang Mama ajarkan ke Intan. Apa saja sih? Katanya Intan nih udah mulai mandiri dan bisa bantu Mama di rumah. Tiap hari tuh Intan bantu Mama apa aja sih? Intan cerita, Intan kerjain apa tiap hari? Hari ini gambar, hari Senin, Selasa, K-pop, Mutiara, angklung, hari Rebo, Jumat, dari tradisional. Nah, selain itu Intan bantu Mama kan? Bantu Mama di rumah biasanya ngapain Intan? Masak. Masak apa? Masak apa Intan kalau di rumah bantu Mama? Masak apa? Nasi goreng. Wah, kayaknya kita harus coba ntar Mbak Ayu ya. Kapan-kapan Tante dan Tante Ayu coba ya makanan Intan ya. Oke Mbak Ayu, ini kalau kita lihat Tante Messi, Ibu Messi sendiri ini punya keyakinan yang kuat saat menerima anaknya dengan kondisi yang sebenarnya luar biasa istimewa gitu. Intannya pun juga akhirnya terbawa. Ya, ini benar ya bahwa keratan batin antara ibu dan anak sebenarnya saat ibunya juga rilis gitu, anaknya juga akan lebih mudah juga diarahkan. Betul, karena ketika sudah sampai ke tahapan menerima, kemudian kita lihat seperti yang dilakukan yang dialami oleh Ibu Messi kan, prosesnya ya ini udah Tuhan kasih gitu. Jadi apapun yang Tuhan kasih itu pasti akan baik dan disertai juga dengan kekuatan untuk menjalani dan melalui itu gitu. Keyakinan itu bisa membuat lebih cepat jump kepada ini harus distimulasi apa, harus diberikan solusi apa. Sementara kalau tahapan acceptance-nya itu lama nyampenya, berjibaku terus dengan kok begini, kok begitu, ini harus gimana, harus begitu. Terlalu banyak akhirnya waktu yang mungkin terbuang begitu, sementara anak ini membutuhkan kasih kita, membutuhkan penanganan kita, membutuhkan stimulasi yang lebih dari kita untuk membuat dia menjadi bisa teroptimalisasi apapun kondisinya begitu kan. Dan keyakinan ibu terhadap apa yang dilakukan terhadap kemampuan anak itu juga memang menjadi salah satu hal yang sangat mendukung kemandirian gitu.
banyak riset yang bilang bahwa memang ketika kita percaya bahwa anak kita mampu untuk melakukan itu dan melepaskan atau membiarkan ia melakukan tugas-tugas secara mandiri, maka ia akan merasa yakin. Anak yakin bahwa dia punya kemampuan tersebut, merasa yakin, menjadi percaya diri, pada akhirnya dia mampu untuk menampilkan pekerjaan-pekerjaan. Dan itu berlaku juga untuk anak-anak yang istimewa begitu kan. Dan apa yang dilakukan Bu Messi luar biasa sekali gitu. Bahkan mungkin kita belum tentu punya keyakinan dan fight seperti Bu Messi ya. Oke, Tante Messi, kalau untuk pendidikan sendiri, apakah memang disekolahkan khusus untuk anak-anak luar biasa atau memang Tante Messi memasukkan Intan sendiri di sekolah inklusi? Atau memang hanya keterampilan-keterampilan tertentu yang Tante terapkan pada Intan? Saya pernah masukin Intan ke sekolah normal, tapi dia nggak bisa. Temennya nanya sama dia, kok kamu nggak bisa ngomong? Udah 6 tahun. Dan dia disudut ya. Saya kesel. Saya bikin sekolah spesial Down syndrome. Dan pelajarannya itu lebih banyak kemandirian, 70% kemandirian, 30% akademis. Saya pernah ditegur sama pemerintah, harusnya 75% akademis, 30% kemandirian. Nggak ada. Saya diriin sekolahan untuk kemandirian. Mereka butuh kemandirian. Ya, kalau itu nggak dapat sumbangan dari pemerintah, bodo amat. Gue diriin sekolahan gue nggak pakai, nggak minta. Ya, akhirnya mereka sih kasih. Tapi kita harus punya prinsip apa yang kita mau. Saya pernah pergi ke 15 sekolah yang ada di Jakarta, tidak ada yang kena di hati saya. Makanya saya dirikan. Jadi sebenarnya menurut Tante sendiri memang yang paling dibutuhkan oleh Intan ini dan teman-temannya gitu ya, kemandirian, karena nantinya itu yang akan dibutuhkan untuk hidupnya. Intan dan juga Tante Messi, ini tadi kan Tante bilang bahwa sebenarnya kemandirian itu paling utama, tapi memang harus ada akademik juga yang bisa menambah keterampilan atau paling tidak membuat banyak motoriknya bergerak juga. Untuk Intan sebenarnya pelajaran atau aktivitas apa sih? Tadi kan ada hip hop, ada angklung. Yang Intan paling suka itu apa? Intan paling suka apa? Sukanya angklung, nari, dan nyanyi. Kenapa suka itu? Ya, semuanya suka. Semuanya suka ya, semuanya menyenangkan ya. Mau jadi pelawak ya? Oh, jadi pelawak. Waduh, cita-citanya Intan apa sih sebenarnya? Kita kan ngefans sama Adhika Pratama segala. Ngefans sama siapa? Adhika Pratama. Andika Pratama. Aduh, mudah-mudahan bisa ketemu ya sama idolanya Intan ya. Iya. Oke, Mbak Ayu, kalau kita lihat ini memang sebenarnya tadi kan 70% justru kemandirian. Ya. Seporsinya memang sepenting itu untuk anak-anak Down syndrome ya, Mbak? Betul, saya setuju sekali dengan apa yang dilakukan oleh Bu Messi, karena ketika kita menghadapi situasi bahwa anak-anak kita membutuhkan support yang lebih untuk kemandirian, ya seyogyanya apa yang kita ajarkan juga align dengan itu. Makanya memfokuskan pada kemandirian, setidaknya anak mampu melakukan bina diri dengan baik, kemudian mampu merawat dirinya dia, kemudian mampu melakukan hal-hal dasar untuk bertahan hidup lah seperti itu memang harus diajarkan gitu, karena kalau kemudian kita memfokuskan kepada ranah kognitif lebih banyak gitu kan, mungkin akan menjadi kurang efektif, karena sebetulnya yang kita harapkan bagi anak-anak ini kan adalah mereka mampu untuk lakukan hal untuk diri mereka secara mandiri, tidak bergantung pada orang lain gitu kan ya, karena nantinya kan tetap ada orang tua tidak akan mendampingi selamanya dan seterusnya, sehingga pembekalan kemandirian terhadap anak-anak ini juga memang menjadi penting. Saya sangat setuju sekali dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Messi, dan mungkin banyak orang tua dengan anak-anak Down syndrome pun akan mengamini betul memang itu yang dibutuhkan. Benar. Dan kalau aku ke Ibu Messi ini ada psikolog kita Mbak Ayu Sutomo. Selama menjalani pola asuh terhadap Intan pastinya sudah luar biasa yang dilakukan Ibu Messi selama ini. Tapi mungkin ada tidak yang ingin ditanyakan terkait tema kita hari ini, silakan. Apa? Ada yang mau ditanyakan tidak ke psikolog kita hari ini? Latar belakang aku sekolah kedokteran gigi sampai selesai. Cuma aku nggak praktek karena lahir dia di 8 bulan.
Jadi aku juga dapat pendidikan tentang anak. Jadi makanya aku rada bisa Oke. kelola sekolah. Jadi memang sebenarnya sudah paham sedikit gitu ya tentang pendidikan anak. Nah, kalau dari kondisi saat ini, apalagi tengah pandemi, Intan di dalam rumah saja pastinya ada kejenuhan. Ada tidak yang ingin di-sharing atau ingin ditanyakan oleh Tante Messi pada psikolog kita hari ini? Silakan Tante. Aku susah ya. Aku terus terang mengerjakan sesuatu itu tanpa pernah minta bantuan. Juga terhadap suami saya. Aku orangnya seperti itu. Makanya aku berhasil dengan Intan. Karena memang memandalkan keyakinan Tante juga pada Intan. Pasti berhasil. Oke. Ini luar biasa sekali. Luar biasa sekali Mama Intan dan juga Intan. Harus begitu. Kita punya anak yang spesial. Kita harus menjadi orang berubah. Mungkin terakhir harus aku kayak sama diri kita sendiri. Baik. Ya. Terakhir aku mungkin ke Intan. Mama sudah luar biasa banget nih sama Intan. Dari kecil sampai sekarang Intan sudah dewasa, Mama selalu mendampingi Intan. Ada nggak yang ingin Intan sampaikan ke Mama? Mungkin terima kasih Intan pada Mama seperti apa? You mau bilang Mama apa? Ayo rawat you. Apa yang mau bilang? Bilang apa Sobat? Thank you so much. Thank you so much. Apa harapan? Bahasa Inggris. Dia lagi belajar bahasa Inggris. Lagi belajar bahasa Inggris. Luar biasa. Bahasa gaul. Oke. Mama Messi dan juga Intan, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kita di Kumpul Keluarga. Semoga semangatnya bisa dirasakan oleh seluruh keluarga Indonesia di rumah ya. Mama Messi dan juga Intan, sehat-sehat terus ya. Jaga kesehatan, happy terus. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye Intan, Mama Messi. Oke, luar biasa semangatnya ya. Ini yang benar-benar sebenarnya bisa kita teladani. Bukan hanya untuk teman-teman yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus, kita pun juga harus punya semangat sejauh ini sepertinya ya. Benar, sangat inspirasi barusan ya. Betul. Dan ini nanti kita bahas lebih jauh lagi sebenarnya gimana caranya kita bisa membentuk paling tidak mendekati seperti Intan, paling tidak. Kita akan bahas, tapi kita harus jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Iya, Keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang anak dengan tantangan Down Syndrome. Bagaimana sih membuat mereka jadi mandiri? Nah, kalau tadi Intan umurnya sudah dewasa sebenarnya dan sudah melewati masa pubertasnya, sudah melewati masa remajanya. Ada perbedaan nggak sih Mbak? Atau ada hal yang sama nggak treatmentnya pada anak remaja dengan Down Syndrome dengan anak remaja pada umumnya? Betul, karena secara fisik gitu kan ya, apa yang terjadi pada anak remaja Down Syndrome dengan yang tidak Down Syndrome itu kan tidak berbeda. Nah, hal itu tentunya juga memang harus diajarkan kepada anak-anak gitu kan, sehingga bisa lebih mandiri mengurus diri, setidaknya gitu kan ya, mengurus diri secara basic mampu untuk dilakukan. Makanya dari kecil itu sudah harus sebetulnya, kalau tadi Bu Messi bilang kemandirian termasuk di dalamnya ngurus diri saat dia mungkin masa pubertas, pada saat menstruasi, kemudian apa yang harus dilakukan gitu kan terhadap anak laki-laki juga kemudian kan tentunya berbeda lagi tantangannya. Nah, itu sebetulnya yang dibilang 70% fokusnya kepada bina diri sehari-hari. Nah, sebenarnya pentingnya sampai sejauh itu kan nggak mungkin sampai usia dewasa kemudian kalau dia mampu untuk terus dibiarkan untuk mandiri kan nggak apa ya, artinya nggak terus harus didampingi begitu. Betul. Dan ini juga mungkin pengenalan gender ya kan, sex education juga pada anak dengan tantangan ini juga perlu nggak sih Mbak? Karena mungkin banyak yang akhirnya yang mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dengan kondisinya. Betul, konsep pengajaran sex education-nya itu juga harus masuk gitu, tentang bahwa siapa yang boleh sentuh kamu, mana area pribadimu, mana yang bukan. Tapi mungkin lebih kepada dalam bentuknya itu yang lebih konkret. Dalam case-case tertentu gitu perlu untuk pengulangan berkali-kali untuk membuat anak-anak ini memahami gitu, anak-anak kita tuh paham bahwa
ini berbeda loh gitu, ini tak boleh loh gitu. Menurut Mbak Ayu sendiri, andai kata memang harus berkenaan dengan gawai, apalagi di masa pandemi ini, apa yang harus difilter, apa yang harus dijaga dari anak-anak dengan tantangan ini? Jelas yang pertama kita lihat dulu kemampuan anaknya Ya. begitu kan. Kemudian yang harus dilakukan kedua adalah pendampingan. Jadi memang nggak bisa untuk dilepas begitu saja gitu, Ya. karena memang membutuhkan pendampingan dan memberikan contoh tindakan konkret. Yang ini boleh, yang ini tidak boleh gitu kan. Kemudian disampaikan kepada anak, diberikan keyakinan bahwa jika ada sesuatu yang aneh harus bilang ya, harus cerita. Sesuatu yang tidak rutin, tidak biasa gitu kan. Nah Mbak Ayu, kalau kita lihat ini kan juga anak-anak Down syndrome, anak-anak mungkin dengan kebutuhan khusus lainnya pastinya punya tingkat emosionalitas yang berbeda. Betul. Nah mereka sejauh mana sih mereka bisa fluktuatif secara emosi? Oke, kalau kemudian terkait dengan pengelolaan emosi sama juga seperti anak-anak yang lain, perlu juga untuk diajarkan dan perlu juga untuk diajarkan mengenali dan diajarkan bagaimana menyalurkannya atau venting out emotionnya itu perlu untuk diajarkan juga gitu kan. Kadang-kala mungkin agak sulit untuk anak-anak ini memahami gitu, tetapi dengan pendampingan yang sifatnya terus-menerus, kemudian diajarkan untuk melabel perasaan juga. Oh ini marah, oh ini sedang sedih, menangis karena apa gitu kan. Diulang-ulang seperti itu sangat mungkin untuk kemudian dia tahu. Apalagi kalau sampai diajarkan, oh kalau marah misalnya tantrum. Tidak tantrum, boleh misalnya pukul, tapi pukul bantal. Boleh misalnya mengekspresikan dengan menggambar. Boleh coret-coret yang tekan-tekan keras-keras. Itu boleh pakai warna yang kamu suka, mungkin perasaannya sedang kurang enak, warna yang dia pilih berbeda gitu kan, itu juga boleh untuk dilakukan. Atau beberapa anak yang lain gitu kan ya, seperti Intan tadi kan sukanya misalnya dance pada saat lagi kesel atau marah, diarahkan, yuk boleh kok olahraga, boleh, itu boleh banget dan harus diajarkan memang. Oke, jadi sebenarnya dengan memberi mereka aktivitas lain itu sebenarnya menyalurkan emosi mereka juga yang kadang kurang stabil gitu ya. Iya, menyalurkan emosi, melatih motorik, kegiatan-kegiatan tersebut begitu kan. Melatih juga kemandirian, kepercayaan dirinya juga dilatih. Makanya tadi saya sepakat sekali dengan apa yang Bu Messi sampaikan, jangan batasi dan kita harus punya keyakinan bahwa anak kita juga mampu untuk lakukan itu gitu. Karena kalau kita semakin membatasi, maka anak akan semakin merasa bahwa dilemahkan, bahwa ya saya terbatas nih, saya tidak bisa nih. Sementara ketika kita trust anak kita untuk melakukan sesuatu, kita biarkan, kadang-kala memang berbuat kesalahan, kadang-kala mungkin memang enggak sempurna begitu kan ya. Tapi kan lebih baik buat salah tapi belajar dibandingkan dengan tidak berbuat apa-apa tapi kemudian jadi nggak tahu apa-apa juga gitu kan. Nah itu yang tadi keren banget yang disampaikan Bu Messi tadi. Nah itu dia, pada intinya sebenarnya yakin bahwa anak kita bisa, anak akan ikutin ya Mbak Ayu ya. Insya Allah. Oke Mbak Ayu, makasih banyak loh sudah berbagi Sama-sama. bersama kita di Kumpul Keluarga. Ya. Semoga selalu sehat biar terus bisa berbagi untuk keluarga Indonesia di rumah ya. Oke keluarga Indonesia, gimana tips dari Mbak Ayu sudah dicatat semua. Semoga ini bisa berguna untuk keluarga Indonesia di rumah. Saya Astia Dika pamit undur diri. Jangan lupa ya selalu terapkan protokol kesehatan 5M. Sampai jumpa.